Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah ombak laut Cina Selatan yang bergelora, di sebuah desa kecil yang terlupakan, terdapat sebuah cerita yang telah lama hilang dalam bisu angin laut. Cerita ini bukan hanya mengenai keberanian seorang pendekar, tetapi juga kekuatan misterius yang terkubur dalam golok sakti yang telah lama dicari, bahkan oleh mereka yang tidak tahu apa yang mereka cari. Desa yang terletak di ujung dunia ini, dikelilingi oleh hutan lebat dan batu karang yang tajam, hanya dapat dijangkau dengan perahu. Orang-orang yang tinggal di sana hidup dalam kesunyian, jauh dari keramaian dunia luar. Tetapi, di malam hari, mereka semua tahu ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di balik laut yang tidak pernah tenang. Pendekar laut Cina, sang penguasa ombak. Namanya adalah Li Shen, seorang pendekar yang pernah dikenal di seluruh pelosok negeri Cina. Tetapi setelah suatu peristiwa tragis yang menimpa keluarganya, Li Shen memutuskan untuk menghilang dari dunia luar dan mengasingkan diri. Ia memilih laut sebagai tempat pelariannya, berkelana di atas kapal kecil dengan golok sakti yang selalu menemaninya. Golok tersebut bukan sembarang golok, itu adalah senjata yang konon dibuat dari besi yang ditempa oleh api gunung berapi, diberkati oleh seorang biksu yang memiliki ilmu hitam, dan dikuatkan dengan darah seorang pendekar yang telah menyerahkan hidupnya pada lautan. Golok itu, dengan mata pedangnya yang berkilauan, diyakini memiliki kekuatan untuk memecah gelombang besar, menebas musuh hingga tak meninggalkan jejak, dan bahkan mengendalikan arus laut. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali golok itu digunakan, jiwa pemiliknya semakin terjerat dengan kekuatan gelap yang ada pada senjata itu. Di malam yang gelap, Li Shen tiba di desa kecil itu dengan perahu yang sudah usang. Ia tidak pernah berniat tinggal lama, hanya ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa desa ini tidak seperti desa-desa lain yang pernah ia singgahi. Desa yang terlupakan. Desa itu terlihat seperti tidak pernah berkembang sejak zaman dahulu kala. Rumah-rumah kayu yang hampir runtuh, jalanan berdebu yang jarang terinjak kaki, dan pohon-pohon besar yang mencuat seolah ingin menutupi langit, menciptakan suasana yang menekan. Yang paling mencurigakan adalah kesunyian yang hampir memekakkan telinga. Tidak ada suara dari burung, tidak ada langkah kaki manusia, hanya angin yang berdesir di antara dedaunan. Li Shen memutuskan untuk berjalan menuju sebuah kedai kecil di pinggir desa. Begitu ia memasuki kedai, mata semua orang di dalamnya tertuju padanya. Wajah mereka pucat, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pemilik kedai, seorang pria tua dengan rambut putih, menghampirinya. "Pendekar, Anda datang terlalu jauh ke sini," kata pria itu dengan suara parau, seakan ada rasa takut yang mendalam dalam ucapannya. Li Shen menatap pria tua itu. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang terlihat ketakutan?" Pria itu menghela napas panjang dan menatap keluar, ke arah laut yang gelap. Desa ini dililit kutukan. Beberapa puluh tahun yang lalu, seorang pendekar yang sangat kuat datang ke sini dengan goloknya yang sakti. Golok itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan saat dia meninggalkan kami, dia membawa serta banyak jiwa yang terperangkap. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama muncul, akan ada seseorang yang hilang, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Li Shen menggenggam goloknya, merasakan beratnya senjata itu di tangannya. Ia tahu, lebih dari siapapun, bahwa golok itu bukan hanya membawa kematian, ia juga membawa penyesalan yang tidak dapat dihindari. Pertemuan dengan roh laut. Malam itu, setelah ia beristirahat, Li Shen berjalan keluar menuju tepi laut. Ombak terus bergulung dengan kekuatan yang semakin besar.
Langit terlihat gelap, tidak ada bintang yang muncul di balik awan hitam pekat. Saat itulah ia mendengar suara halus seperti bisikan yang datang dari dalam laut. Li Shen, engkau yang mencari kekuatan, engkau yang melupakan rasa kemanusiaan. Suara itu terdengar begitu dekat seolah berasal dari telinga. Li Shen menegang. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang sedang memanggilnya. Ia menatap ke laut yang menggelora, merasakan ada sesuatu yang muncul dari kedalaman. Tiba-tiba, muncul sesosok bayangan hitam besar, sesuatu yang begitu gelap hingga menelan seluruh cahaya. Dari dalam gelombang, tampak sesosok makhluk besar, dengan tubuh berbalut karang dan mata menyala merah. Itu bukan ikan, bukan makhluk laut biasa. Itu adalah roh laut, penjaga kekuatan gelap yang telah menguasai lautan selama berabad-abad. Roh itu mengangkat kepala, menatap Li Shen dengan mata merahnya yang menakutkan. Golokmu tidak akan menyelamatkanmu, pendekar. Kekuatanmu akan menjadi milikku, dan aku akan menuntut pembayaran dari setiap jiwa yang telah kau ambil. Li Shen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu saat itu juga bahwa apa yang dia cari selama ini bukanlah kebebasan atau kedamaian. Golok sakti itu telah membawanya ke tempat ini, ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Malam mencekam, kekuatan yang terbangkitkan. Li Shen tahu, jika ia tetap berada di desa ini lebih lama, ia akan menjadi bagian dari kutukan yang membelenggu desa tersebut. Dan, lebih buruk lagi, ia tahu golok sakti yang ia miliki, yang telah lama menjadi temannya, mungkin malah menjadi sumber kehancurannya sendiri. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar yang telah terikat dengan kekuatan jahat? Apalagi yang bisa ia lakukan selain bertarung melawan apa yang sudah ia lepaskan? Dengan penuh tekad, Li Shen mengambil langkah maju. Ia menatap ke arah laut yang penuh misteri itu. Mungkin ini saatnya untuk berhadapan langsung dengan kekuatan yang telah menguasai hidupnya. Li Shen berdiri tegak di atas pasir yang basah, matanya terfokus pada sosok besar yang muncul dari dalam laut. Gelombang semakin besar, seolah mendukung kemunculan roh jahat yang kini menatapnya dengan penuh kebencian. Suara desisan dan gemuruh ombak menyatu dengan bisikan angin yang berkelok-kelok, menambah suasana mencekam di malam yang gelap. Roh laut itu mulai bergerak, tubuhnya yang terbalut karang bergerak perlahan ke arah Li Shen. Tubuhnya seakan menyatu dengan air laut, mengalir dan berubah bentuk, seperti makhluk yang tidak memiliki wujud tetap. Matanya yang merah menyala memancarkan aura yang begitu kuat, menghantam dada Li Shen dengan rasa takut yang sulit diabaikan. Namun, di dalam hatinya, Li Shen tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Apakah kamu berani melawan takdirmu, pendekar? Suara roh itu menggema, menggetarkan tanah di bawah kaki Li Shen. Li Shen menggenggam erat goloknya, benda itu terasa semakin berat, seolah mengingatkan akan pengorbanan yang telah ia lakukan. Ia menatap golok itu, kilau pedangnya berkilat di bawah cahaya bulan yang samar. Golok sakti. Senjata ini bukan hanya sekedar alat untuk bertarung, melainkan juga kutukan yang mengikat takdir pemiliknya dengan kehancuran. Aku berani, jawab Li Shen dengan suara yang penuh tekad. Takdir bukanlah pilihan, tetapi aku memilih untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan sekejap, roh laut itu menyerang. Tangan besar yang terbuat dari air dan karang meluncur ke arah Li Shen dengan kecepatan luar biasa, menciptakan hembusan angin yang keras dan menggulung pasir. Tetapi Li Shen tidak bergerak mundur. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan golok sakti ke arah tangan raksasa itu. Suar! Golok itu menghantam tangan raksasa itu dengan suara bergerak keras, memecah karang yang menyelimuti tubuh roh itu. Namun, meskipun karang itu terpecah, tangan itu tidak terhenti. Roh laut itu tidak terpengaruh,
malah tersenyum, seperti mengetahui bahwa Li Shen hanya menggunakan sebagian dari kekuatan goloknya. "Kau pikir golok itu akan menyelamatkanmu?" kata roh itu dengan suara yang menggetarkan. Kekuatan yang terpendam dalam golok itu lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Setiap tebasan yang kau lakukan akan menambah penderitaanmu. Setiap darah yang tercurah akan membawamu semakin dekat dengan kegelapan. Li Shen merasakan kebenaran dari kata-kata roh itu, namun ia tidak bisa mundur. Setiap gerakan goloknya adalah bentuk penebusan dari kesalahannya, sebuah langkah untuk menghentikan kutukan yang telah lama mendera dunia ini. Ia memejamkan matanya sejenak, mengambil napas panjang, dan mengingat apa yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun berkelana di lautan. Golok ini, meskipun membawa kegelapan, juga bisa membebaskan mereka yang terperangkap dalamnya, termasuk dirinya sendiri. Dalam sekejap, ia mengarahkan goloknya ke titik yang sangat spesial, dengan niat yang murni dan kekuatan yang tak terbayangkan. "Aku tidak takut lagi," Li Shen berteriak, suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Dengan kekuatan penuh, ia mengayunkan golok sakti ke arah roh laut. Senjata itu berkilat, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Saat golok itu menghantam tubuh roh, ledakan kekuatan dahsyat mengguncang seluruh pantai, mengirimkan riak ombak yang tinggi. Namun, yang mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Bukannya hancur, roh laut itu justru menyatu dengan gelombang, berputar-putar seperti terperangkap dalam pusaran kekuatan yang datang dari golok itu. Seperti ada tarikan tak terlihat yang menarik seluruh energi kehidupan dari sosok besar itu, membuatnya semakin kecil, semakin lemah. "Golok ini," bisik roh itu dengan suara yang semakin pelan. "Itulah yang kau bawa, kegelapan yang kau terima, dan yang kini kau bebaskan." Roh laut itu berusaha melawan, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin lemah. Tubuh besar yang tadinya seperti gunung itu mulai menghilang, terkikis oleh kekuatan luar biasa yang dipancarkan dari golok. Seluruh alam semesta seakan terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Shen merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Ia hampir tidak bisa berdiri lagi karena beban dari pertempuran yang begitu hebat. Namun, ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Kutukan yang telah berabad-abad menguasai desa dan laut ini, akhirnya akan berakhir. Golok sakti yang telah lama menyelimuti dirinya dalam kegelapan kini mulai bersinar terang. Tetapi sinarnya tidak lagi menakutkan. Sinar itu adalah tanda pembebasan, pembebasan bagi semua jiwa yang telah terperangkap dalam kutukan. "Aku sudah selesai," bisik Li Shen, tak lagi mengayunkan goloknya. Dan dunia ini pun bisa kembali bebas. Roh laut terakhir kali mengeluarkan teriakan yang sangat kuat, bergema di seluruh lautan dan menghancurkan langit malam yang gelap. Namun, dalam sekejap, suara itu menghilang, meninggalkan ketenangan yang luar biasa. Penantian yang panjang akhirnya berakhir. Akhir perjalanan. Li Shen jatuh ke tanah, tubuhnya lemah karena pertempuran sengit yang baru saja dilaluinya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa lega. Meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir, dan meskipun ia harus terus berjuang melawan kegelapan yang mengintai, ia akhirnya bebas dari kutukan yang selama ini membelenggunya. Lautan yang dulu gelap dan penuh bahaya kini tampak lebih tenang. Angin yang semula keras kini berbisik lembut. Li Shen menatap ke horizon, ke laut yang luas, seolah mengingatkan dirinya bahwa meskipun ia telah menang hari ini, dunia ini selalu penuh dengan misteri yang tak terungkap. Golok sakti yang kini tidak lagi menyala, tergeletak di sebelahnya. Li Shen tahu, ia tidak lagi bisa menghindar dari masa lalu yang membayanginya. Namun, di atas segalanya, ia tahu satu hal pasti, bahwa dalam dirinya masih ada semangat untuk melanjutkan hidup,
melawan setiap gelombang yang datang. Perjalanan ini belum selesai, gumamnya pelan, sebelum ia bangkit dan melangkah menjauh, meninggalkan desa yang telah dibebaskan dari kutukan gelap. Di belakangnya, desa itu perlahan kembali hidup, seiring dengan angin laut yang membawa pesan kedamaian.